Shalom, jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki hari yang terakhir dari serangkaian doa dan puasa selama 40 hari yang kita lakukan bersama-sama. Dan hari ini saya akan mengutip satu ayat dari Galatia 5, ayat yang ke-24 dan 25, yang mengatakan sebagai berikut. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Satu ayat firman Tuhan yang menjelaskan kepada kita, kalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kisah para rasul menceritakan bagaimana para rasul mengalami baptisan Roh Kudus dan tidak stop di dalam mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi kita melihat kisah yang luar biasa bagaimana para rasul memberikan dirinya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Saat mereka mengalami baptisan Roh Kudus pada saat pertama kali pencurahan Roh Kudus, dikatakan bahwa mereka memperkatakan perkataan-perkataan yang menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hal yang merupakan ciri yang pertama pada saat kita dibaptis, pada saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka perkataan kita adalah perkataan yang selalu menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang telah Allah lakukan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita melihat satu contoh, seseorang yang mengalami dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi juga mau dipimpin oleh Roh Kudus, kelihatan dari buahnya. Galatia 5 menceritakan bagaimana buah roh dan kedagingan betul-betul dipertentangkan ya. Dan kalau seseorang mengalami kepenuhan Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidupnya menghasilkan buah yang sangat manis dinikmati oleh orang lain. Di dalam Kisah Rasul pasal 6, pada saat para rasul berkata, pilih 7 orang yang terkenal baik, penuh dengan Roh Kudus dan hikmat, salah satunya dipilih adalah Stefanus. Stefanus dikatakan juga penuh dengan iman. Jadi kalau saya melihat orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, selain perkataannya adalah perkataan yang menceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar Allah, maka kehidupannya juga menjadi berkat bagi orang lain. Terkenal baik, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan iman, dan penuh dengan hikmat. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, maka mereka akan selalu memancarkan, mukanya memancarkan kemuliaan Allah. Sampai dikatakan di sana, mukanya penuh kemuliaan Allah. Stefanus sekalipun mengalami hal yang tidak mengenakan sampai orang merajam dia sampai mati, tetapi sebelumnya dia berkata, ampunilah mereka. Penuh hatinya dengan pengampunan. Seseorang yang dipimpin oleh Roh Kudus, selain dia terkenal dengan baik, penuh dengan Roh Kudus itu juga memiliki iman kepada Tuhan, penuh dengan hikmat, dan bagaimana hidupnya juga penuh dengan pengampunan kepada orang-orang lain yang melukai dirinya. Dan satu hal yang tidak berbeda ya dengan Stefanus adalah Barnabas. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11, kita melihat sama-sama Barnabas orang yang baik juga, dikatakan penuh dengan Roh Kudus, sama seperti Stefanus penuh dengan iman, dan sejumlah orang-orang dibawa kepada Tuhan. Dan bagaimana juga Saulus saat itu dibawa kepada murid-murid yang lain saat orang-orang menolak dia. Tetapi Barnabas merupakan anak penghiburan yang membawa Saulus memperkenalkan kepada murid-murid, dan akhirnya Saulus diterima oleh para murid saat itu di Yerusalem. Jadi kita melihat bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Galatia mencerminkan kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan oleh Roh Kudus saja kita hidup, maka seharusnya buah roh dengan ke-9 rasa itu dapat dinikmati oleh orang lain. Kita penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera ya, kesabaran, kelemah lembutan, kebaikan, penguasaan diri, kemurahan, semua itu akan terjadi, akan dapat dinikmati melalui kehidupan kita oleh orang-orang di sekitar kita. Seperti tadi, Stefanus dan Barnabas sama-sama memiliki predikat penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan iman, penuh dengan hikmat, terkenal baik. Dan bagaimana hatinya juga penuh dengan pengampunan. Biarlah kita sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian menjalani hari-hari ke depan tidak hanya dipenuhi Roh Kudus dan kita mengucapkan perkataan perbuatan-perbuatan besar tentang Allah, tetapi hidup kita juga mau dipimpin oleh Roh Kudus sehingga menghasilkan buah
roh yang dapat dinikmati oleh orang-orang lain. Kebaikan kita, kemurahan hati kita, kesabaran kita, bagaimana kasih kita dan penguasaan diri kita, semuanya itu, kelemah lembutan kita dapat dinikmati oleh orang banyak. Oleh karena itu Bapak Ibu, di akhir dari acara doa dan puasa selama 40 hari ini, mari kita minta kepada Tuhan. Tidak hanya minta dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi berkata kepada Tuhan, pimpin aku Roh Kudus sepanjang hidupku, biar hidupku dipimpin oleh Roh Kudus. Maka pasti kita akan menjadi orang-orang yang selalu memuliakan nama Tuhan. Hidup kita dinikmati menjadi orang-orang yang memuliakan nama Tuhan, menjadi kesukaan bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.